Hey guide ala Fit Benefit. Yuk kita belajar dulu terminologinya ya. Dimulai dari merek-mereknya dulu ya. Jadi sama kayak barang-barang lainnya, Hey itu juga punya merek-mereknya sendiri. Dan di video kali ini aku bakal bahas merek yang umum aja. Yang pertama ada Oxbow. Oxbow ini adalah perusahaan asal Amerika yang spesialisasinya memang di nutrisi hewan kecil seperti guinea pig, kelinci, hamster, tikus, cincila, dan lain-lain. Range produk Oxbow ini lengkap pokoknya. Mereka juga punya in-house vet dan sering ngadain sesi Q&A weekly lewat Instagram mereka. Kalian bisa lihat ini dari websitenya, very informative and educative tentang cara merawat, nutrisinya, produk mereka. Jadi aku very recommend buat kalian cek dan baca-baca di website ini. Berikutnya ada Alfalfa King. Perusahaan ini juga berasal dari Amerika. Saat ini mereka cuma ada satu produk aja, yaitu Hay. Bisa dilihat dari websitenya, lumayan simple. Kayaknya sih lebih kayak petani modern gitu sih. Selanjutnya ada Small Pet Select. Nah, Small Pet Select ini adalah family owned company, berasal dari Amerika lagi. Kenapa semuanya dari Amerika? Soalnya memang kualitas hay Amerika itu so far katanya yang the best. Sama kayak websitenya Oxbow tadi, websitenya Small Pet Select ini juga banyak banget informasi dan edukasinya. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu, aku highly recommend kalian untuk baca-baca di website ini juga. Terakhir ada juga Rabbit Hole Hay yang gambarnya topi. Rabbit Hole Hay ini lagi-lagi perusahaan asal Amerika. Nah, mungkin dia tuh tengah-tengah antara Alfalfa King dan Oxbow. Jadi produknya belum selengkap Oxbow atau Small Pet Select, tapi juga tidak sesimpel Alfalfa King. Oke, now let's move on ke jenis-jenis hay. Tolong dibedain, yang tadi itu merek, sekarang ngomongin jenis. Jenis hay ada Timothy, Orchard, Alfalfa, Oat, Meadow, dan juga ada lain-lainnya. Oke, kita mulai dari Alfalfa ya. Kenapa kita mulai dari Alfalfa? Soalnya Alfalfa itu adalah hay yang biasanya direkomendasikan buat babies. Selain babies, aku juga rekomendasikan Alfalfa buat animal yang lagi hamil, menyusui, atau yang udah tua dan perlu menaikkan berat badan. Kenapa? Soalnya Alfalfa itu high in calcium and protein yang bagus buat membantu pertumbuhan tulang sama muscle. Alfalfa juga bagus buat starter hay, yaitu buat kelinci yang gak pernah makan hay sebelumnya. Soalnya Alfalfa itu rasanya manis, baunya juga harum. Jadi kelinci-kelinci itu biasanya lebih tertarik untuk mencoba. Once sudah mau makan Alfalfa, biasanya lebih gampang buat kita ngenalin hay-hay lainnya. Satu common mistake yang dibuat oleh bunny owner yang pertama, mereka biasanya kasih hay ini secara full. Padahal karena kandungan kalsiumnya yang tinggi, kebanyakan makan alfalfa itu nggak bagus buat kesehatan saluran kencingnya, bisa menyebabkan pengkristalan. Selain itu juga karena alfalfa itu rasanya enak, kelinci itu kalau udah kebanyakan alfalfa jadi males makan hay-hay lainnya. Akhirnya jadinya rewel, terus susah untuk ditransisi ke hay lain. Pas di video ini aja bisa dilihat kelinci aku dua-duanya sibuk mengganyang alfalfa. Next kita lanjut ke Timothy Hay. Timothy Hay ini adalah grass hay yang paling umum dikasih untuk kelinci. Ada 3 jenis cuttingan, yaitu basically dia panen keberapa. First cutting meaning dia dipanen pertama, second cutting meaning dia panenan kedua, third cutting berarti panenan terakhir. Timothy ini adalah salah satu hay yang standar dikasih sebagai makanan utama buat kelinci. Soalnya dia itu high fiber tapi low protein dan low kalsium, jadi cocok buat pencernaan kelinci yang memang butuhnya fiber.
Karakteristik paling utama dari Timothy ini adalah seed heads-nya kayak gini. Secara tekstur juga kelihatan beda banget sama alfalfa tadi. Yang ini batang sama daunnya itu panjang-panjang. Berikutnya ada orchard. Orchard juga bisa dipakai sebagai makanan utama kelinci. Terutama kalau kelinci kamu sukanya tekstur yang soft, atau kalau dia alergi sama Timothy, atau kamu yang alergi sama Timothy. Beda sama Timothy tadi, kalau orchard mainly teksturnya itu leafy dan hampir nggak ada batang. Seed heads-nya juga slightly different. Terakhir, aku juga punya oat hay. Oat hay ini juga salah satu hay yang fibernya tinggi. Boleh dikasih ke kelinci sebagai makanan utama, cuman karena dia kandungan starchnya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan orchard dan Timothy, nggak cocok untuk kelinci yang pencernaannya sensitif. Tapi pengalaman kita, kelinci-kelinci kita doyan banget sama oat ini, jadi bisa dijadikan sebagai alternatif dari makanan sehari-harinya supaya mereka nggak bosen. Selain itu, kalau misalnya kamu juga mau naikin berat badan kelinci kamu, oat hay ini bisa jadi option yang tepat juga dibandingkan alfalfa karena dia kalsiumnya dan proteinnya rendah. Kalau ciri khas dari oat ini bisa kelihatan dari batangnya yang tebal kayak tali rafia. Terus seed heads dia juga beda, jadi ada bulir-bulirnya gitu. Dan bulir-bulir itu yang biasanya sangat mengundang buat kelinci untuk pingin makan. Jadi seperti yang udah kalian dengar, kasih makan hay apa itu gak ada hubungannya sama jenis kelinci, lebih ke kondisi kelinci kamu, dia butuhnya nutrisi yang kayak apa, dan itu dicocokin dari sana. Satu tips yang aku rasa bakal berguna buat kalian adalah regardless usia kelinci kalian, ada baiknya kalau kalian tuh selalu punya alfalfa hay di rumah. Soalnya alfalfa itu rasanya kan enak. Jadi pas kelinci kamu misalnya sakit dan mogok makan, alfalfa hay itu bisa jadi pemancing nafsu makan yang safe. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, komen di bawah. I will try to answer it in the next video. Thank you for watching. Bye-bye.